Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam channel Matlaul Huda 2 Gorontalo. Dan tak lupa bersama-sama, mari kita limpah curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran ini bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat. Karena sesungguhnya Al-Quran ini perkataan Allah yang tidak bisa diganti oleh siapapun makhluk yang ada berada di dunia ini. Al-Quran ini bisa menjadi syafaat bagi kita jika pada hari kiamat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang jika pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya dan yang berpegangan kepada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran, seperti mengamalkannya dan masih banyak lagi. Kita harus menjaga Al-Quran dengan seutuh-utuhnya. Apabila kita mengamalkannya, jangan lupa kita harus berdoa kepada Allah, meminta kemudahan untuk mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran lebih cepat hilangnya daripada unta dalam ikatan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini, ta'ahaduhul Qur'ana fawallaji nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyadu tafallutan min ibilihi min ukliha, yang artinya sesungguhnya hendaklah kamu selalu bersama Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta dalam ikatan. Hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran inilah kitab terakhir, kitab yang suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah dijanjikan tiada yang bisa menggantinya dan tiada yang bisa merubahnya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Karena di zaman Rasulullah SAW terdapat banyak yang mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah pertama, yakni di dalam gua yang bernama Gua Hira. Rasulullah SAW menerima wahyu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan seketika Rasulullah SAW keluar dari gua itu, Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah kau melihat ada yang aneh kepadaku? Istri sang Rasulullah SAW menjawab, ada apakah yang terjadi kepadamu? Maka Rasulullah menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Masya Allah, inilah mujizat dari Rasulullah SAW, dari Nabi kita, Nabi akhir zaman. Marilah kita melaksanakan apa yang telah disunahkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah meninggalkan dua pusaka, yaitu
Barang siapa yang mengerjakan sunnah-sunnahku dan dia mencintai sunnah-sunnahku, maka dialah termaksud umatku. Dan barang siapa yang membenci sunnah-sunnahku, maka dia bukan termaksud umatku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam nasihat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang baik atau yang jelas, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya selaku hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.